Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin di antara kita banyak yang suka foto atau difoto. Yang suka foto angkat tangan. Yang suka difoto angkat tangan. Ya. Kok nggak banyak ya? Biasanya selfie atau apa? Dimanapun tempat ya, saya kira orang suka. Ya, mau makan ya beberapa di antara kita saya kira difoto dulu gitu, baru dimakan, baru berdoa gitu ya. Jalan-jalan kemana gitu ya, juga sama, foto dulu, foto grup macam-macam gitu ya. Jadi foto itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, apalagi sekarang sudah dengan lebih mudah orang memotret dan lain sebagainya. Tetapi ada satu unsur penting di dalam foto itu yang tidak boleh tidak ada. Jadi kalau unsur itu tidak ada, fotonya pasti gagal. Apa itu unsur pentingnya? Unsur pentingnya adalah kembali lagi ke definisi fotografi. Foto itu artinya cahaya. Grafi itu grafis, melukis, menggambar. Jadi menggambar dengan cahaya. Jadi kalau tidak ada cahaya, bisa jadi tidak fotonya? Tidak bisa. Yang jadi adalah kegelapan saja, ya, karena tidak ada cahaya. Dan dalam bacaan Injil hari ini kita bisa melihat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk kembali melihat jati diri kita sebagai seorang Katolik, sebagai seorang pengikut Kristus. Kalau garam itu tidak asin, dengan apakah dia akan diasinkan? Yang namanya garam pasti asin. Ya. Maka kalau garam itu tidak asin, yaitu bukan garam. Nah, ini mau menegaskan kepada kita, kalau seorang pengikut Kristus tidak berusaha di dalam hidupnya untuk sama seperti Kristus, serupa dengan Kristus, yaitu bukan lagi pengikut Kristus. Karena dia tidak mampu melihat, tidak mampu mengerti, tidak mampu mengenal siapakah Kristus Yesus di dalam hidupnya setiap hari. Maka Rasul Paulus di dalam bacaan kedua dengan tegas mengatakan, "Aku mengatakan ini kepadamu bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan hikmat roh, agar hidupmu sungguh-sungguh di dalam roh, hidupmu di dalam Tuhan, tidak bergantung pada manusia." Artinya apa? Rasul Paulus mengajak kita untuk hidup semakin lebih mendalam, semakin mampu melihat Tuhan, semakin mampu mengenal jati diri kita sebagai seorang pengikut Kristus. Lalu bagaimana, Romo, supaya kita bisa hidup seperti pengikut Kristus? Maka selain garam, Tuhan mengingatkan kita akan makna terang itu. Kamu adalah terang dunia. Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia? Nabi Yesaya di dalam bacaan pertama memberi penegasan. Kalau kamu ingin menjadi terang yang berderang-derang, apa yang harus kita perbuat? Apa?
Bacaan pertama mengatakan kita harus memberi pakaian mereka yang tidak berpakaian, memberi makan mereka yang kelaparan. Artinya apa? Kita sungguh diajak dari hari ke hari untuk tidak hidup hanya dengan diri kita sendiri, tetapi juga melihat kebutuhan-kebutuhan dari orang lain, terlebih mereka yang membutuhkan, mereka yang selama ini di dunia tidak pernah diperhatikan. Bisa jadi keluarga kita, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi anak-anak kita. Saya tuh kadang merasa sedih ya ketika kunjungan ke rumah sakit atau ke panti jompo, panti asuhan itu, ya, atau ke rumah sakit ya paling. Oh kok sendirian Bu? Ya romo anak saya tidak di sini, ya, dijaga perawat saja gitu. Nanti ada apa-apa gimana? Ya enggak tahu, berserah kepada Tuhan. Sebuah ungkapan sederhana tetapi sebenarnya mungkin di dalam hatinya ada kesedihan yang mendalam. Maka inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tidak hanya kepada mereka yang tidak kita kenal yang membutuhkan, tetapi juga mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, ya, teman-teman kita. Kalau kita bekerja ya teman kantor kita, teman pelayanan kita. Mungkin menampakkan kegembiraan tetapi mungkin hatinya juga sedang sakit. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang sedang dialami. Makanya saya sungguh bersyukur ya, menjadi seorang romo itu banyak tahu ya, banyak tahu pergumulan dari umat ya. Tetapi juga bersyukur karena bisa mendoakan banyak umat ya. Bisa tahu tapi tidak boleh mengatakan ya. Bisa tahu tetapi hanya bisa memendam. Ya, sama seperti Bunda Maria yang juga menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan juga mendoakannya. Romo kok bisa tahu? Ya tahu, ya tahu. Dari pengakuan dosa, ya dari konsultasi umat, dari curhat-curhatnya umat itu kan banyak yang didengarkan gitu. Ya kadang-kadang ya tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang juga tidak bisa menjawab persoalan umat. Yang bisa dilakukan apa? Ya membawanya di dalam doa gitu. Kadang kalau ditanya ya bingung jawabnya apa ya dijawabnya ya. Dalam bilik pengakuan kadang juga bingung dikasih nasihat apa ya gitu. Ya, tetapi itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ketika sungguh kita hidup di dalam terang, kita juga akan merasakan bagaimana Allah menyertai kita. Terlebih Tuhan mengajak kita tidak hanya hidup di dalam terang, tetapi menjadi terang itu sendiri. Maka kalau kita suka foto-foto, ingatlah, oh iya, ketika jepret foto itu ingat, oh iya, aku diminta jadi terang oleh Tuhan, menjadi pembawa damai bagi banyak orang, ya. Tidak membawa kegelapan bagi orang lain, tetapi sungguh membawa terang. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari di hari ini kita bersama-sama seperti pesan Tuhan di dalam khotbahnya di bukit, supaya kita sungguh senantiasa ingat bahwa kita semua adalah murid-murid Kristus, pengikut Kristus yang setiap hari, setiap waktu berjuang agar jati diri kita sebagai murid Kristus semakin kelihatan, semakin nampak ya, dari perbuatan kita yang terang di hadapan banyak orang. Bukan menyombongkan diri, tetapi sungguh karena kita di dalam kerendahan hati berusaha menjadi pengikut Kristus yang mau taat setia menjalankan kehendak Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.